Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Neza Amalia dengan NIM 2404055010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan, kebijakan nasional, kebijakan internasional, ragam ABK, Index for Inclusion, dan Badan Penyelenggara Pendidikan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusi. Nah, di mana dalam pasal 1 ayat 1 Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mendefinisikan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk berpartisipasi dan berprestasi bersama dalam satu sistem pendidikan. Nah, sedangkan menurut pernyataan Salamanca pada tahun 1994 dikatakan bahwa pendidikan inklusi adalah prinsip bahwa semua anak harus belajar bersama di sekolah reguler sebisa mungkin, terlepas dari perbedaan individu seperti kemampuan atau kebutuhan khususnya. Nah, sedangkan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan inklusi ini bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bermutu dan warga negara dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual maupun sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan nasional di mana dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang perencanaan pembelajaran pada sekolah inklusi, di mana guru harus mengembangkan perangkat pembelajaran seperti silabus ataupun rancangan pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan setiap individu. Nah, dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan. Nah, sedangkan pada tahun 2023 tentang Permendikbudristek pada nomor 48 tahun 2023 itu mewajibkan sekolah menyediakan fasilitas dan layanan inklusif yang ramah bagi siswa penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan internasional di mana dalam Deklarasi Salamanca pada tahun 1994 yang bertempat di Spanyol menyatakan bahwa semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan di sekolah reguler yang inklusif. Nah, sedangkan menurut Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 yang bertempat di New York, Amerika Serikat menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi apapun. Nah, selanjutnya itu menurut Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas pada tahun 2006 yang bertempatkan di New York, Amerika Serikat, itu menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah hak bagi semua penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ragam ABK, di mana dalam ragam ABK sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ABK permanen dan ABK temporer. Di mana ABK permanen sendiri ini merupakan anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang bersifat internal dan menetap akibat kondisi kecatatannya. Di mana ABK permanen sendiri terdiri atas autisme, tunagrahita, tunadaksa, tunarungu, dan tunanetra. Nah, sedangkan ABK temporer ini merupakan anak yang mengalami hambatan belajar ataupun hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti trauma psikologis, kesulitan bahasa dan budaya, kondisi lingkungan rumah, serta kesalahan dalam pengajaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Index for Inclusion, di mana dalam Index for Inclusion itu terbagi menjadi tiga, yaitu tentang kebijakan, budaya, dan praktik, di mana kebijakan ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa nilai-nilai
inklusif diterapkan di seluruh aspek sekolah agar semua siswa merasa diterima dan mendapatkan dukungan. Nah, sedangkan budaya ini merupakan upaya menciptakan sebuah komunitas sekolah yang aman, menerima, kolaboratif, dan menghargai setiap individu sebagai bagian penting dari keberhasilan bersama. Nah, sedangkan praktik ini merupakan cara sekolah menjalankan pembelajaran dan memanfaatkan sumber daya agar semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada Badan Penyelenggara Pendidikan, di mana dalam Badan Penyelenggara Pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu segregasi, integrasi, dan inklusi. Di mana segregasi ini merupakan siswa anak berkebutuhan khusus dipisahkan ke sekolah atau kelas khusus dengan sistem berbeda dari sekolah reguler. Nah, sedangkan integrasi adalah di mana siswa anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah reguler tapi masih membutuhkan layanan tambahan. Sedangkan untuk inklusi itu adalah semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus belajar bersama di sekolah reguler dengan lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian pendidikan inklusi, kebijakan nasional, kebijakan internasional, ragam ABK, Index for Inclusion, dan Badan Penyelenggara Pendidikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.